kita 2 kali ketemu Leicester di Liga ya, dua-duanya kita tidak mampu menang karena waktu kita main di kandangnya Leicester kan seri 2-2 ya. Pun ketika kita ketemu di Piala FA kalau nggak salah ya, kita kan kalah 1-3 ya, 3-1 dari Leicester ya. Langsung aja reviewnya dimulai dari formasi atau komposisi tim ya. Bisa dibilang ini kan Ole Gunnar ini melakukan rotasi yang radikal ya, bisa dibilang ya. Jadi menyeluruh sih kalau gue bisa bilang. Ini bener-bener ya hanya beberapa, mungkin hanya Mason Greenwood kalau gue bisa hitung ya. Mason Greenwood dan bahkan tidak David De Gea pun juga tidak ya. Karena kan kalau kita bisa bilang sekarang kiper utamanya itu sudah Dean Henderson ya katakanlah. Jadi Manchester United praktis bermain hanya dengan Mason Greenwood ya sebagai anggota dari tim utamanya. Bermain dengan back four Alex Telles, Axel Tuanzebe, Eric Bailly, Brandon Williams. Di tengah Nemanja Matic, Donny van de Beek. Kiri Anthony Elanga, Juan Mata, Amad Diallo. Di depan Mason Greenwood ya. Di komposisi ini sebenarnya gue ada tanda tanya sedikit sih, ini ringan amatiran ala gue ya. Jadi kan ada 3 pemain senior nih, Juan Mata, Nemanja Matic, dan juga David De Gea. Tapi kapten dijabat oleh Nemanja Matic ya. Which is kalau biasanya sih setahu gue, kalau nggak dipegang Juan Mata, ya dipegang David De Gea. Jadi ini menurut gue ya ada sesuatu ini. Kenapa kok yang dipegang Matic ya? Ini cuman ya teori konspirasi ringan amatiran ala gue ya. Ada apa di situ? Wah, itu dia nggak tahu. Anyway, sementara Leicester nih bisa dibilang mereka tampil dengan tim terkuat ini ya. Mulai dari kiper sampai dengan pemain depan ya. Kelechi Iheanacho itu ya lagi on fire dimainkan. Jamie Vardy, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, bahkan seorang Ayoze Perez ini juga bermain ya dari menit awal ya katakanlah. Jadi menurut gua ya mereka masih menyimpan James Maddison sih ya. Cuman Maddison akhirnya juga main di babak kedua. Artinya tim seadanya ya, atau tim lapis, bukan lapis pertama, lapis kedua dari Manchester United menghadapi tim lapis pertama yang bisa dibilang dari Leicester ya. Dan ya jalannya babak pertama nih kalau menurut catatan gua ini kan formasi terpaksa ini diisi oleh menurut gua sih ya terlalu banyak pemain muda ya, banyak juga pemain baru. Artinya pemain-pemain yang ya cukup jarang lah dimainkan ya. Sebut saja Juan Mata dan juga ya termasuk juga Matic ya sebenarnya ya. Dan ya ini kan komposisi dadakan, dan karena komposisi dadakan mereka ini kan tidak sering bermain ya secara bersamaan di ajang resmi. Dan yang terjadi apa kalau gua nilai nih, gue lihat ya ringan amatiran 10 menit awal itu banyak kesalahan sih ya. Kesalahan pengertian, kesalahan umpan. Karena menurut gue ya itu tadi sih ya. Karena ini komposisi baru, tidak sering satu dan yang lain bermain dalam kompetisi resmi, maka adaptasi itu diperlukan. Dan inilah yang terjadi di 10 menit awal ya. Karena adaptasi belum tercipta selama 10 menit awal itu, jadi banyak kesalahan, salah umpan, salah pengertian, salah posisi. Kadang sampai gue lihat itu sempat Amad Diallo dia sampai harus overlap ke kiri dan segala macam. Jadi ya masih saling beradaptasi lah, khususnya internal tim itu sendiri ya dari Manchester United ya, sepanjang 10 menit awal. Sementara Leicester ini langsung tancap gas, main dengan high press, dengan tempo tinggi, dan ya sempat memperoleh beberapa peluang ya, walaupun bukan peluang matang juga ya. Karena ya selama babak pertama ini, terutama awal-awal itu kan mereka tidak cukup selesai lah katakanlah dalam meng-create peluang, artinya sampai shoot on goal ya. Mereka tidak sampai ke situ sih dalam awal-awal. Lalu ada serangan dari sisi kiri ya. Umpan dari Tielemans itu yang gua nilai juga dari sisi kiri Manchester United yang dihuni oleh Alex Telles ini cukup sering ya dieksplor oleh para pemain Leicester ya. Dan puncaknya itu tadi umpan dari Youri Tielemans ke tengah, lepas dari seorang Jamie Vardy, tapi di belakangnya nih ada seorang Luke Thomas yang menurut gue bikin golnya juga bagus ya. Itu bolanya cukup tajam ke kiri atas dari David De Gea ya, dari gawangnya David De Gea, dan boom 1-0. Lalu setelahnya tidak menunggu lama ya, kurang lebih 5 menit ini ada skema serangan balik ya dari
bola dari ini ya, Luke Thomas ini kerebut oleh Amad Diallo lalu memberikan ke Mason Greenwood, dan yang menurut gue placingnya cukup bagus ya, itu placing mantap lah sampai pojok melewati banyak back dan juga sang kiper ya, satu-satu. Dan pada saat satu-satu itu gue menilai ya ini sebenarnya dalam tanda kutip agak sedikit di luar dugaan ya, karena apa ya, kalau gue ngeliat 10 menit awal itu kan Manchester United masih meraba-raba ya, ternyata dapat gol ya. Tapi kalau gue pikir sih ini gol, kalau dibilang gol dapat dari mana, nggak juga ya, karena itu tadi ada skema dari direbut dari Diallo, assist ke Greenwood, dan ya masuk ya. Setelah satu-satu ini gue ngeliat Manchester United lebih pede, mereka lebih pegang kendali, mereka lebih pegang possession, mereka lebih berani lah ya pegang possession, mereka nggak terburu-buru, masih berani atur ritme lah katakanlah ya. Ini terjadi kurang lebih silih berganti ya dengan Leicester sampai dengan menit ke-30-an, dan ketika memasuki menit ke-30-an ini gantian ya, Leicester yang pegang kendali, sedangkan Manchester United ini lebih katakanlah mengandalkan serangan balik ya. Satu hal yang gua ngelihat di babak pertama ini adalah peran sentral dari seorang Nemanja Matic ya, yang kali ini menjabat kapten, bahwasannya dia ini ya dalam bertahan dia solid, dan juga hampir selalu setiap serangan balik ataupun serangan ya skema dari Manchester United dalam melakukan possession itu diinisiasi dari seorang Nemanja Matic ya. Dan ini menurut gua ya ini dia seperti seorang jenderal lah katakanlah ya di lini tengah dari Manchester United ya. Catatan gue di babak pertama ini overall banyak kesalahan sih dari dua tim ya, dari Leicester dan juga dari Manchester United ya. Leicester terutamanya ini banyak sekali melakukan kesalahan ketika akan masuk ke sepertiga daerah Manchester United ya. Dan ini bisa dilihat dari total shots yang terjadi. Manchester United hanya punya satu total shots dan ya satu gol on target ya, dan itu jadi gol. Sementara Leicester juga nggak banyak ya, dia hanya punya 3 dan total shots on targetnya juga 1 ya. Karena apa? Itu tadi mereka kesulitan untuk masuk ke sepertiga pertahanan dari Manchester United ya. Masuk babak kedua di 10 menit awal ini Manchester United langsung ambil inisiatif ya. Dia langsung bermain frontal menyerang, lumayan high press juga setelahnya, tapi setelah 10 menit itu gantian lagi ya. Leicester yang lebih pegang kendali, dan mereka juga mencoba untuk menaikkan tempo kali ini ya, untuk melakukan yaitu tadi ya, infiltrasi atau penetrasi ke dalam pertahanan Manchester United. Dan ini cepat beberapa kali berhasil ya taktik mereka ini untuk menaikkan tempo ketika mereka memasuki sepertiga dari Manchester United ya. Setelahnya ini gua lihat catatan gua di menit 66 nih ada pergantian ya, double pergantian, Elanga keluar, Greenwood keluar, Marcus Rashford dan juga Edison Cavani masuk. Cuman sayangnya di menit yang sama juga ada corner ya, dan itu langsung ya disambar oleh Saglar Soyuncu 1-2 ya. Menurut gua itu ya Marcus Rashford itu kan dia nempel ketat Soyuncu, tapi ya dia seperti kayak melepas, tapi di belakangnya ada Matic, kurang komunikasi atau seperti apa ya. Soyuncu cukup bebas ya headingnya, dan ya bola mengalir deras lah ke gawang seorang David De Gea ya, 1-2. Setelahnya ini Leicester masih mendominasi serangan, karena walaupun Rashford dan Edison Cavani ini masuk, tapi gue melihat yaitu tadi ya, lini tengah ini masih lebih dominan Leicester ya daripada Manchester United. Bahkan seorang Matic ini lebih banyak membantu pertahanan ya. Jadi seakan-akan Manchester United ini seperti bermain dengan 3 back ya. Dan ya sempat mendapatkan satu peluang emas Leicester melalui Yuri Tillman ya, itu ada sundulan dari Jamie Vardy, bola lob. Ya Tillman sih menurut gue itu gawang sudah kosong, gue sendiri juga nggak ngerti kenapa dia bisa miss ya. Sebenarnya itu juga peluang emas sih kalau menurut gue ya. Lalu setelahnya akhirnya di menit ke-78 Amad Diallo ditarik digantikan oleh seorang Bruno Fernandes ya. Tapi gue melihat ya masuknya Bruno Fernandes di menit ke-78 ini ya tidak bisa diharapkan banyak ya, dia hanya punya 10 menit dan dengan kondisi tim yang sudah tertinggal, sementara adaptasi atau apa ya katakanlah greget yang terjadi kurang begitu hidup lah katakanlah serangan dari Manchester United ya.
baru kurang lebih ya apa namanya 2-3 menit setelahnya atau 5 menit lah katakanlah, Manchester United lebih banyak melakukan serangan ya, karena Leicester sendiri ini dia mengganti Jamie Vardy dengan Hamza Choudhury ya, which is pemain depan diganti dengan pemain gelandang ya. Bahkan akhirnya artinya Leicester ini berusaha untuk mempertahankan keunggulan ya, untuk mengimbangi penyerang Manchester United ya. Dan menurut gue ini hampir berhasil. Ada peluang dari Bruno itu ya, crossing Telles ke Juan Mata, lalu Juan Mata crossing lagi, dan itu hampir sih sebenarnya, sayang bolanya melebar. Dan di 10 menit akhir itu praktis Manchester United yang gantian dominan menyerang, cuman itu tadi ya kurang greget sih serangannya kalau gua nilai ya, dan agak sedikit terlambat juga ya untuk melakukan apa sih namanya inisiatif penyerangan dan juga high press terutama, dan tempo dinaikkan sih menurut gua ya. In the end ya selesai pertandingan 1-2 untuk Leicester. Total ball possession-nya 52% berbanding 48% ya untuk Manchester United. Di babak kedua ini ya Manchester United lebih banyak pegang bola daripada babak pertama ya. Total shots itu 4 berbanding 12, bisa dibandingkan ya. Jadi memang seperti gue sampaikan tadi ya, skuadnya ini kan timpang ya antara Manchester United melawan Leicester. Jadi ya menurut gue sih total shot 4 banding 12 ini menggambarkan ya kurang lebih ketimpangan atau gap dari kedua tim ini ya. Big chances pun juga Manchester United 0, sedangkan Leicester punya 2 ya. Ya ini juga menurut gue sekali lagi ya seperti yang gue sampaikan di preview, ini sesuai dengan ya katakanlah sedikit perkiraan ya bahwa Manchester United akan katakanlah melepas ya, karena kan dari jadwal ketat ini setelah melawan AS Roma, yaitu melawan Aston Villa, Leicester, dan Liverpool, ini pasti menurut gue sih waktu itu gue sampaikan pasti akan ada yang dilepas gitu loh. Dan ternyata Manchester United memilih katakanlah untuk melepas jadwal yang di tengah ini ya melawan Leicester. Kalau gue secara ringan amatiran, ini yang dilakukan oleh Ole Gunnar ini sangat-sangat masuk akal ya. Dimana pertandingan sebelumnya melawan Aston Villa ini di atas kertas kita punya peluang menang kalau kita menurunkan skuad utama, dan kemenangan itu untuk memastikan tiket Liga Champions, dan itu sudah dilakukan 3-1. Dan ya melawan Leicester ini kan menurut gue kalaupun kita kalah, memang betul Manchester City menjadi juara Liga Inggris, tapi menurut gue ya kalaupun kita menang melawan Leicester katakanlah pun juga di atas kertas itu Manchester City sudah 90 atau 95% juara ya, karena hanya membutuhkan 1 kali kemenangan. Dan menurut gue ya ini merupakan konsekuensi, dan menurut gue ini keputusan yang tepat sih, yang cerdik juga dari seorang Ole Gunnar Solskjaer yang memilih untuk memainkan skuad keduanya lah katakanlah di pertandingan ini melawan Leicester ya. Dan kemungkinan baru nanti ketika melawan Liverpool ini akan menurunkan tim utamanya lagi ya, sebelum ya akan memiliki waktu yang kurang lebih 5 hari untuk pertandingan selanjutnya, kalau tidak salah melawan gua cek dulu ya, melawan Fulham kalau tidak salah. Ya betul, melawan Fulham ya. Jadi menurut gua again ini konsekuensi dari ketatnya jadwal, dan keputusan yang diambil oleh Ole Gunnar ini menurut gua keputusan tepat ya. Melihat ke papan klasemen sekarang, Manchester United ini terpaku di urutan ke berapa nih? Di urutan kedua masih ya, dengan poin 70, beda 10 poin ya dengan Manchester City, dan berbeda 4 poin ya dengan Leicester, di mana Manchester United ini masih punya keunggulan 1 pertandingan lebih banyak daripada 1 pertandingan lebih sedikit daripada Leicester ya. Dan dengan kemenangan ini juga Leicester ini di atas kertas tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi ya untuk mengamankan tiket Liga Champions ya. Dan menurut gue ini akan menjadi ya katakanlah tantangan, karena Leicester setelah ini mereka akan bertanding di Piala FA ya, final melawan Chelsea. Setelahnya mereka juga akan ketemu Chelsea lagi di Liga ya. Sementara Manchester United ya menurut gue again ya ini sudah aman, dan ini kekalahan ini merupakan kekalahan di Liga ya. Ini kekalahan kedua kalau tidak salah ya di tahun 2021 ini ya, setelah sebelumnya Manchester United kalah di kandang juga dengan skor sama 1-2 melawan Sheffield ya. Tapi ya again sih menurut gua ini bisa dibilang
waktu itu gue sampaikan ya bahwa sebenarnya di pertandingan ini apabila Manchester United melakukan rotasi besar-besaran, seri saja mendapatkan 1 poin itu sudah sangat bagus, dan menurut gue kalah it's fine. Tidak berarti apa-apa sih kalau menurut gue bagi Manchester United ya, karena tiket Liga Champions sudah diamankannya. Sebaliknya, kemenangan ini berarti Leicester selangkah lagi akan mengamankan tiket Liga Champions. Dan ya berarti tersisa 1 spot lagi ya, which is sekarang diduduki oleh Chelsea, yang diperebutkan sekarang nih oleh West Ham dan juga Liverpool ya. Tapi ringan amatiran ala gua, again dengan hasil ini gua sih memprediksi Liga Champion musim depan untuk tim Liga Inggris yang akan diwakili oleh Man City, Manchester United, Leicester dan juga Chelsea ya. Oke, sekian kurang lebih review pertandingan tadi antara Manchester United dan Leicester, dimenangkan oleh Leicester dengan 1-2. Ini berarti Manchester City sekarang menjadi juara, dan juga ya Leicester City ya selangkah lagi akan mendapatkan tiket Liga Champions. Dan bagi Manchester United ini berarti yaitu tadi ya rotasi, untung tidak ada yang cedera, dan kemungkinan besar melawan Liverpool 2 hari lagi Manchester United akan menampilkan, kemungkinan sih dengan amatiran gua akan menampilkan squad terkuatnya ya. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus channel Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum.